Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bargawastra Jiswarga, kelas X8J, NPM 2017 43502404. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi saya untuk syarat kelulusan dari perkuliahan Universitas Indraprasta PGRI. Dimulai dari buka XM dulu, diaktifkan dulu ini Apache dan MySQL-nya untuk mengkoneksikan database ke aplikasi. Untuk aplikasinya saya sudah membuatkan berbentuk jar, jadi tidak perlu membuka NetBeans lagi, langsung saja. Di sini saya membuat 4 user. Yang pertama yaitu user pendaftaran, user screening, user PCR, dan user farmasi. Untuk judul aplikasinya ini adalah perancangan sistem informasi screening COVID-19 di Puskesmas Kelurahan Kuningan Barat. Oke. Yang pertama kita login dulu untuk ke menu dengan user pendaftaran. Usernya pendaftaran, passwordnya, lalu login. Nah, di menu pendaftaran ini jika ingin mendaftarkan pasien baru, kita klik ini pasien baru. Nah, ini di input nick-nya. Misalkan 31. Ya. Oke. Namanya di input, tanggal lahirnya ini menggunakan C kalender agar bisa menyesuaikan usianya secara langsung. Nah, ini pencet set, langsung muncul usianya, agamanya dipilih. Oke, ini untuk statusnya, status pernikahan. Ini alamatnya diisi. Misalkan Kucung. Oke, ini nomor teleponnya. Ini kewarganegaraan dan nomor asuransinya misalkan 3556. Oke. Disimpan. Setelah disimpan akan muncul di sini biodata yang telah diinput tadi, biodata pasiennya. Jika ingin dirubah, diklik dulu datanya, lalu langsung diubah, misalkan yang ingin diubah nomor asuransi, diubah dulu asuransi nomornya, lalu klik ubah. Oke, berhasil disimpan, maka nomor asuransinya berubah. Oke, lanjut. Nah, menu pendaftaran ini adalah menu yang terhubung ke user screening. Jadi, jika setelah mendaftarkan pasien baru, nah, lalu di menu pendaftaran ini, diklik ini, lalu diklik daftar, maka akan terhubung ke form screening nanti dengan menggunakan user screening-nya. Ya. Lalu ini berikut laporannya. Nah, kita cek form report-nya. Oke, seperti ini bentuk form report-nya.
menggunakan real time. Oke. Nah, lalu kita coba ke menu screening. Langsung. Di dalam menu screening ini, pasien akan dilakukan pendataan penyakit. Misalkan layak atau tidak untuk di swab, nanti bisa dipilih di sini ada ratingnya. Kalau misalkan di atas 6, nilainya lebih 6 atau lebih itu tidak disarankan untuk swab. Kalau kurang dari 6 maka disarankan untuk swab. Ini adalah pengisian kondisi pasien. Tensinya normal, kalau misalkan normal jawab pilih iya, 1 adalah iya, 0 adalah tidak. Nah, kalau misalkan suhu badannya tidak normal, isinya 0. Oke. Penciumannya tidak normal, isi 0, ini 0. Tenggorokannya 0, oksigennya normal, kontak fisik normal. Nah, oke. Lalu disimpan. Yang data atas nama Haryono tadi sudah disimpan, maka akan masuk ke form data screening. Nah, jika nilai screening yang tadi ini kurang dari 6, maka akan disarankan untuk swab PCR. Jika nilainya 6, maka akan diberikan resep, nanti akan masuk ke hasil screening resep sini. Nah, untuk meresepkan obat bisa melalui form ini. Nah, ini form pilihan obat-obatnya. Ini jumlah obatnya, misalkan diisi 10, ini dokter pemeriksaannya. Ya, ini keterangannya. Misalkan kurang sehat, maka disarankan untuk yang cukup dalam sehari. Oke, ini bisa disimpan. Nah, ketika disimpan maka akan keluar di sini datanya. Nah, jika untuk PCR ini bisa dicek seperti ini data screeningnya. Ini yang untuk PCR, ini untuk resep. Oke, selanjutnya kita masuk dengan menggunakan user PCR. Oke, masuk. Ya. Di data PCR ini adalah data yang hanya untuk pasien-pasien yang bisa di PCR. Nah, di sini juga ada rating orofaring dan nasofaring, yaitu swab melalui hidung, yaitu orofaring, atau swab yang melalui tenggorokan, yaitu nasofaring. Nanti bagian tim PCR atau tim lab-nya yang menginput hasil swab PCR ini. Mari kita coba untuk penginputannya. Jika di bawah 15 nilai orofaring dan nasofaringnya, maka nanti statusnya akan keluar rujukan. Jika hasil orofaring atau nasofaringnya di atas 15 sampai 40, maka nanti pasiennya akan diarahkan untuk isoman atau isolasi mandiri.
Jika pasiennya nilai nilai swab PCR-nya di atas 40, maka hanya akan diberikan resep atau nanti hasilnya negatif. Mari kita coba dulu pasiennya atas nama Haryono. Oke, Haryono. Kita coba kalau nilainya 15, nasofaringnya 15, simpan. Maka keluarnya pasien akan dirujuk ke rumah sakit. Nah, kita ubah di atas nilai yang di atas 15. Jika 18 diubah, salah. Nah, oke. Ubah. Nah. Jika di atas 20 nilainya, maka akan isoman. Nah, kita coba untuk yang di atas 40, itu 43. Coba. Oke. Jika nilainya di atas 40, maka pasien akan dianjurkan untuk pengambilan resep saja atau hasilnya negatif. Oke. Untuk resep obat, sama seperti user screening tadi, bisa langsung di-input di sini, di menu resep. Oke. Ini jumlah obatnya. Ini keterangan kondisi pasiennya. Kalau misalkan ada gejala batuk, pilek, nanti bisa diisi di sini. Istirahat. Nah, setelah dikasih obat, nanti diisi di sini keluhan dan kondisi pasiennya serta saran dari dokternya. Oke, disimpan. Oke. Di dalam user ini tidak ada form cetak karena nanti langsung ke menu farmasi. Oke. Kita keluar, kita ganti ke user farmasi. Farmasi. Passwordnya 134. Masuk. Nah, di dalam menu farmasi ini adalah data obat yang yang ada di puskesmas. Jadi nanti misalkan ada obat baru yang masuk, bisa dimasukkan di sini untuk nanti masuk ke menu resep di dalam user screening dan PCR. Nah, ini nama pasien yang tadi, Haryono. Ini menu obatnya. Jika ingin ada obat yang baru, dimasukkan ke dalam data obat ini. Misalkan, simpan. Oke. Nah, akan masuk sini. Nanti untuk di menu resep, bisa dipilih obat ini. Nah, ini untuk resep-resep yang tadi sudah diberikan melalui menu resep yang ada di screening dan yang ada di user screening dan PCR. Nah, ini menu resepnya. Jika pasiennya harus dirujuk atau nilai
swabnya di atas 20 sampai di bawah 40, maka akan dirujuk melalui ini, cetak surat, dokter pemeriksanya. Nah, misalkan ini namanya Bagas Santoso. Keterangannya rujuk rumah sakit COVID-19. Nah, jika sudah disimpan, oh mohon maaf, untuk yang rujukan dipilihnya yang statusnya untuk rujukan saja ya. Kalau isoman tidak bisa di input ya. Nah, oke, ini adalah report data suratnya, data surat rujukannya. Oke. Ini sudah selesai saya demonstrasikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.